Mas Rian ini pada kemana sih? Enggak, tapi emang konsepnya hari ini emang Mami tuh ngelider. Ngelider lagi. Ya kamu. Enggak, enggak. Pagi ini emang King nggak bisa. King kemana sih King? Nggak boleh gitu ya kalian ya. Hah? Mas Rian kemana sih? Sabar. Kalian gitu enggak. Mam, gini. Seluruh Indonesia tuh tahu Dewi Persik itu pinter nyanyi, pinter goyang, pinter nge-host. Bayangin pagi-pagi Ambiar rating share-nya yang membuncah gara-gara Dewi Persik loh. Bukan gara-gara kita, bukan gara-gara Dewi Persik, tapi gara-gara semua yang ada di sini dan juga pastinya penonton di rumah masih setia walaupun hostnya gak bego. Tapi aku di hari ulang tahun Trans TV kita nggak bego. Bener. Karena kita selalu ingat terus bahwa hari ulang ini yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya. Yes, ada bisa acara, tuh. Baca Mam, baca. Ada acara akbar tahun ini yaitu ulang tahun Transmedia. Namanya ulang tahun dengan berjudul 22 Power Up. Yes. Yang diberiakan oleh siapa aja? Yang pasti akan diberiakan oleh Raisa, Rizky Febian, ada Judika, ada Dewi Persik. King Mami ada lagi. Iya, King Nasar juga ada. Benar. Ada Ayu Ting Ting juga ada. Ya, pokoknya banyak lagi yang spesial. Dari Super Junior LSS juga ada. Pada tanggal 15 Desember 2023 live di mana? Di Amphitheater Trans Studio Cibubur. Tiketnya murah aja, cuma 500.000 aja. Buruan ya, jangan sampai kehabisan ya guys. Di mana belinya? Di transentertainment.com. Jangan sampai kehabisan ya guys. Itu bisa Mam, sendiri aja deh, aku pamit ya. Jangan gitu dong. Tidak ada, segala sesuatu itu butuh kerjasama. Bener. Seperti pasangan yang ini nih kerjasamanya sangat baik sekali. Bener. Karena mereka habis mendapatkan ujian yang luar biasa. Yes. Tapi mereka tetap menghadapi berdua. Kita langsung saja invite sekarang ya. Ada Mandala Soji beserta istri. Silakan. Silakan. Aku nggak suka. Marian. Aku nggak suka. Sumpah. Aku nggak suka. Aku nggak suka. Aku nggak suka. Nggak. Iya ya, tanpa aku sehari aja kayaknya dia nggak sanggup kan. Ayo kamu. Iya. Aku nggak suka. Jujur untuk urusan cari duit nge-host gini gue nggak bisa tahu duit. Aku liatin. Udah. Aku liatin dari tadi dari belakang aku liatin. Oh dia memang tidak bisa hidup tanpa aku. Makanya jangan soal-soal. Tadi gelisah banget tahu kalian. Ya terbukti kan Sobat Ambiar. Dia yang gengsinya tinggi banget. Dia yang kalau di Instagram sukanya tapi kalau nggak ada aku hatinya melayang. Tapi bener, emang dia tadi sepanik itu tahu. Kenapa? Panik banget dia. Udah nggak Tapi usah dia hebat. panik. Aku mah orangnya begitu. Peluk di belakang dong. diem-diem. Nggak usah kamu ngeliat aku setiap hari. Tapi aku selalu mendoakan kamu setiap hari. Asik. Sayang, aku butuh kamu untuk memperlancar cicilan sayang. Sebentar, mohon maaf produser. Ngapain sih pakai dicek-cek segala? Emang situ security. Ini kenapa King Nasar jadi inces ya? Mohon maaf, siapa yang ngundang dia? Emang bintang tamunya dia? Bukan. Hah? Ini hari ini dia aku menemani infal. aku loh. Hari ini aku infal. Oh kamu ini. Sebentar, kalau kamu kan ceritanya di sini gantiin King Nasar. Coba dong, kalau gantiin King Nasar, kamu juga harus bisa menyanyikan lagunya King Nasar. Sekarang diganti lagunya jadi seperti mati genset, siap ya? Nggak bisa dong. Mati genset, ya saya. Oke Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Pasangan suami istri di mana kemarin mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan ya. Ketika mereka check in di hotel, tiba-tiba check outnya keranjang kuning. Udah cepet kemarin, tadi udah dipanggil. Katanya dipaksa check out dari hotelnya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Mandala Soji dan juga sang istri Denova. Selamat pagi, Mama. Sehat? Apa kabar, Lesio? Waduh, Selamat pagi. Selamat pagi.
Sehat ya. Biasanya nge-host bareng dia ini kan. Biasanya ngomong sama dia. Ada istrinya. Aku nggak mau termehemeh. Biasanya ngomong sama dia. Di mana dia acara tong setan ya? Ya, masa malam dong, Gili. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Bentar ya. Alhamdulillah. Tolong produser, mata gue belum sehat, softlace-nya masih belum bener. Gedein tulisannya ya. Oh bener. Emang sakit mata kemarin ya? Mana ini iritasi mata. Soalnya kebanyakan Basa-basi. lirik perempuan jadi kayak begitu. Daripada yang situ liriknya laki terus. Kelar kan akhirnya gua. Buat kalian berdua kita ikut prihatinnya atas apa yang terjadi. Kemarin katanya sempat pergi ke salah satu provinsi, kemudian di tempat tersebut kalian check in, tapi ternyata dipaksa dalam tanda kutip untuk check out gitu ya. Yes. Kita mau lihat dulu buat Sobat Ambiar seperti apa yang terjadi, ini dia. Ini kita berharap bahwa kejadian ini tidak terjadi kepada siapapun, termasuk buat Sobat Ambiar yang mau traveling, mau liburan atau bisnis trip ketika harus menginap di hotel. Tapi kalau boleh tempe ya. Tahu dong. Kalian itu check out-nya apakah minta late check out dari kalian atau memang dari kalian sendiri tidak request late check out? Sebenarnya itu belum waktunya check out, kurang 1 hari lagi malah. Masih kurang satu Satu hari, hari lagi, bukan jadi- di hari check out. Bukan, kurang 1 hari lagi. Kita udah 2 hari sebenarnya booking. Oke. Jadi di Dan itu sudah ada buktinya ya Mas ya? sudah ada buktinya. Oke, harusnya kalian check out di hari apa? Tanggal 9. Tanggal 9, Tanggal 9. Check-in tanggal? 7. 7. Tapi ternyata barang-barang dikeluarkan di tanggal 8. Saat barang-barang dikeluarkan kalian sedang berada di Di AMC lagi di Lagi MC. lantai situ, di lantai C di gedung itu. gedung itu Di juga. hotel juga. itu ya. Oh, wow. Apa alasan mereka pada akhirnya setelah kalian mengetahui barang-barang kalian dikeluarkan dari kamar? Awalnya sih karena katanya udah harus keluar. Tapi begitu kita udah ngasih bukti, panitia bilang harus tanggal 9, mereka diam dan sebenarnya minta maaf sih waktu itu ya. Cuma kayak menyepelekan itu loh. Ini udah, ini ada kapar suite yang lain. Awalnya- tapi smoking, tapi merendahkan kata-katanya. Terus aku bilang nggak mau, sorry enak ya. cara penyampaian. Sudah lo keluarin barang-barang kita kayak begitu. Semua barang-barang daleman kan berarti dipegangin sama orang mereka dong. Kan gimana banget. Jadi Malu awalnya banget mereka ngeyel. Aku kasih tahu bahwa kita itu 2 hari di sini. Saya di booking untuk kamar ini 2 hari. Kita udah jelasin. Enggak mas harus keluar hari ini. Aku udah jelasin nggak mungkin Mbak. Saya ini MC di atas. Saya bilang gitu. Itu baju-baju Mbak di depan, di lobi. Jadi baju aku dipajang begitu di lobi. Di lobi. Di lobi. Udah ada. Pameran jatuhnya ya. Iya ya. Kayak free love ya. Bener. Sebentar, di lobi, betul-betul di lobi atau di ruang penyimpanan? Karena kan hotel selalu tempat ada ruang penyimpanan. penyimpanan Iya. untuk menitipkan koper. Ada videonya sih, itu kan di lobi. Di IG aku ada videonya. Dia taruhnya di lobi. Betul-betul di Itu lobi ya? Udah di Iya, lobi. ada videonya di aku tuh. Jadi aku malah oke. nyari ke ruang penyimpanan. Mana sih baju aku? Oh nggak ada mas, itu di lobi. Kaget aku, shock gitu. Tapi sudah ditanya belum? Saya tuh belum waktunya check out loh, kok sudah di... Awalnya mereka menyangkal ya, tapi begitu kan aku panggil panitia. Akhirnya diliatin emang di kertas bookingan kita tuh sampai tanggal 9. Akhirnya mereka nggak bisa ngomong, mereka cuma diam. Mereka video aku, mereka diam doang kan. Dan Oke. tidak ada kata-kata minta maaf. Ketika aku bilang ya udah aku hubungin media, baru dia minta maaf. Baru GM-nya turun ke kita. Akhirnya GM-nya turun? Tapi ternyata sekarang aku tahu itu bukan GM, itu HRD. Mereka nggak punya GM. Gimana mungkin hotel nggak punya GM? Nah, coba tanyain ke hotel Coba itu. tanyain ke hotelnya. Kita juga Telepon sekarang aja yuk. Kita telepon sekarang, udah langsung telepon gimana? Karena aku tag IG-nya juga nggak dikomenin, nggak Ya, dibalas, itu- sudah tutup komen. Oh, Oh kamu ibu menyerang secara ini ya. Oh, Media sosial. Nggak nyerang sih, cuma mengingatkan. menyerang, Karena itu kan hotel Meminta internasional. kejelasan ya? Itu hotel manajemen internasional dan itu nomor 2 terbesar di dunia. Oh oke. Makanya Operatornya ya? waktu kita berusaha untuk ngerespon ke yang lokal, tidak direspon. Jadi kita naik. Akhirnya ya. kita naik ke internasional. Ke chain hotelnya. Yes. Oke, Itu. baik. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar. Ini ada bukti video saat mereka check out. Kita mau kasih lihat ya. Oke, itu kejadian saat mereka check out dan di pagi-pagi Ambiar sekarang kita juga sudah kehadiran seorang kuasa hukum. Ini kuasa hukumnya Jas Nabati katanya datang sini ya. Aku gak ada masalah. Ini kuasa hukumnya Mas Mandala sama kakak ya?
Oke, sebagai kuasa hukum ya. Bang Rinto kita panggilnya ya. Nanti kita akan coba tanya sama Bang Rinto ya. Tapi kita masih mau nanya sama Mandala dan juga sang istri. Ketika akhirnya kalian berhadapan dengan resepsionis di lobi, menunjukkan bukti bahwa sebenarnya kalian check out bukan di tanggal itu, tapi 1 hari kemudian. Mereka pada akhirnya butuh berapa lama sih? Pada akhirnya kalian bisa kembali masuk ke kamar. Untuk memberikan solusi lah. Aku nggak kembali ke kamar. Hari itu juga. Gila aja dia permalukan kayak gitu mau? Enggak dong, aku pindah kamar. Emosi ya, Bu, ya? Kita keluar dengan kehormatan ya. Dan aku udah bayar lunas ya. Jadi kalian memilih untuk pergi dari hotel tersebut? Ya. Sebenarnya gini, kalau untuk stay di situ enggak. Kita udah langsung pindah, kita langsung cari kamar yang lain. Cuman kita kan masih ada event di situ sampai malam. Iya. Dan itu tamunya ratusan orang di situ. Iya, semua bahkan Gubernur juga datang. Kalbar pun datang. Jadi kita tertunda gara-gara kita cuma di check outin sepihak, itu tertunda dari jam 3 sampai jam 6 sore. Lagi Bayangin, nge-MC, itu Pak. lagi nge-MC loh. Lagi nge-MC Oh, dia. jadi itu Aku lagi nge-MC. ketika kamu sedang bekerja? Lagi bekerja, bayangin. Berarti di tempat kamu mengurus itu. sendiri? Atau Mandala Lagi juga? break, Oh, saat coffee break. Break 10 menit sampai Tapi 15 kan, menit. berarti kan Mas Mandala berarti ada pihak manajemen yang ngurusin perhotelan itu kan? Iya. Iya. Nah itu bagaimana pertanggungjawabannya atau IO tersebut? Ya. IO-nya juga marah dong pasti. Oke. Jadi IO-nya itu ternyata sudah menahan 3 jam. Udah supaya negosiasi. Tidak dikeluarkan. Mandala jangan dikeluarkan. Nah, IO-nya marah. Ini tamu siapa sih kok bisa sampai meng-check outkan seperti itu? Oke. Nah, itu. Sepertinya ada miskomunikasi ya antara barangkali data Kayak yang mereka seharusnya. overbooking deh. Jadi Overbook mereka ya. lagi full banget gitu. Tapi kan nggak bisa ngusir seperti itu. Ya, Betul. Sebenarnya gini, mau tamu siapapun, ini kita bicara tentang perhotelan yang seperti ini yang katanya udah internasional, ini udah nggak benar. Gitu. Betul, karena setidaknya mereka juga seharusnya tidak ada yang namanya overbook, kemudian Ya. juga mereka mengetahui tanggal check-in, Ya. tanggal check-out, dan ini terjadi kepada pasangan yang satu ini. Dan barang-barang yang dikeluarkan semuanya, tidak ada satupun yang tersisa di kamar? Kita nggak ngecek ke kamar, kan udah di lobi barang-barang. Berarti kalau misalkan ada yang barang yang hilang atau kayak gimana, mereka berarti kakak nggak ngerti ya? Iya, Karena emang udah koper seperti aku udah ada rusak di loh. lobi. Koper aku rusak. Rusak serius. Iya. Di bandara jatuhnya ya, bukan di hotel. Bukan di bandara. Rusak dalam arti kata seperti apa? Kan aku yang pakai TS Alok itu loh, dia kan nggak pakai resleting kan. Oke. Jadi kan ditutup, kalau dia nutupnya maksa nggak sesuai kode kan nggak bisa ditutup lagi. Sekarang udah nggak bisa ditutup. Jadi aku balik ke Jakarta, kondisi koperku nggak bisa nutup. Oh, oke. Jadi koper itu kalau ditutup nggak di lock, dia akan ngebuka begitu. Buka sendiri. Ngebuka Iya. begitu. Oke. Koper-koper mahal kali ya. Koper-koper mahal ya, Ya betul. kan, gak pakai sleting ya, yang cuma klek-klek gitu doang kan. Ini kopernya ditutup, akhirnya rusak tidak bisa, mereka ganti rugi nggak? Kalian menyatakan bahwa ini Rusak loh. Kerusakan. Nggak ada inisiatif untuk ganti waktu itu. Tidak ada sama sekali. Sama sekali Mereka nggak cuma ada sih bilang, ya. aku ingat kata-katanya itu bahwa semuanya sudah terlanjur, jadi kita pasrah. Itu yang membuat kita jengkel. ada kalimat seperti itu. Ya. Oh, oke. Di baik. luar kemampuan kami kata Iya. dia. Dan yang lebih parah lagi, waktu kita sudah selesai diusir ya, kita kan masih ada acara nih. Ternyata ada teman kita di situ komplain juga. Komplain Jadi dengan yang sama. Diusir, Dia diusir dikeluarin juga. juga. Diusir juga. Jadi yang terjadi ini bukan hanya terjadi Bukan sama hanya- Mas Dala dan istri, tapi ada juga Ada juga. teman-teman. Beberapa. Di hari yang sama atau hari hari yang yang sama. berbeda? Di hari yang sama dan setelah kejadian aku. Jadi bukannya mereka belajar ya. Jadi sesudah kejadian aku, ternyata ada temen yang diusir sama, terus kopernya mereka dipindahin. Dan waktu dipindahinnya itu di kamar aku. Bekas kamar kita. Bekas kamar aku diisi mereka. Oh. Kan itu satu temen, satu grup seharusnya kan. Kayaknya mereka hobi mindahin barang. Kayaknya mereka. Sepertinya ada Wah, overbook itu ya. nggak Ini attitude baru tuh. asumsi saja ya. Ya kayaknya hotelnya double kali ya. Mungkin ya, double booking atau segala macam. Tapi sampai akhirnya kejadian ini menjadi viral di media sosial. Beberapa media online juga memberitakan apakah dari pihak hotel, manajemen, ada mencoba mengkontak kalian? Tidak ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Konfirmasi pun enggak. Makanya tidak ada itikat baik dari mereka. Akhirnya kita mencoba untuk menanyakan sama lawyer kita. Apa kira-kira yang bisa membuat mereka itu supaya menghubungin kita, ya kan? Oke, Untuk Abang. itikat baik kita sama-sama. Supaya ini juga tidak terjadi di kita ya. Jangan Betul. sampai Jadi Mami Dewi gimana tuh? Nah kalau gue di sini udah teriak gue. Wah, kalau sama Dewi Persik, Kalau Dewi- waduh, udah Sepatu kalau sama bisa dia mah. dilempar. wah. Nanti kalau liburan harus sama dia Persik. Sobat Ambiar, tapi kita mau kasih lihat ya, ini ada satu tayangan buat kalian berdua, nanti boleh ditanggapi ini momennya seperti apa. Kita mau kasih lihat yang satu ini. pasti ikut terkunci. Jadi barang-barang kita ada pihak lain yang mengemas memutus ke dalam.
ya termasuk dalam renovasi lah. Iya. Ya, kita itu kaget. Berarti Bapak begitu masuk kamar, udah masuk kamar Bapak? Bapak masuk kamar, baru ditroli. Selasar, mau masuk kamar. Mau masuk kamar, Itu terbuka. pintunya udah terbuka. Terus itu ada pihak hotel. Ada pihak hotel, barang-barang udah di luar sih. Apa sih, koper satu udah keluar? Udah yang satu di dalam. Sekarang barang-barang saya ada di dalam itu. Iya, barangku udah dikeluarin, Mas. Loh, Barangku udah dikeluarin. Jadi barangku tuh tadi kita Mandala turun kan dari MC ke bawah mau ke kamar ngecas handphone. Ngambil casan, barang-barangku udah di sini, udah di lobi. SOP-nya gimana sih? Makanya, dan itu daleman-daleman semua berantakan, coba. Nanti kalau ada barang-barang Mandala yang hilang Loh, koperku rusak. dan barang-barang hilang, tanggung jawab loh. Dan Pak, koperku rusak. Rusak. Ganti. Tak ganti. Koper kita rusak. Dan aku belum ngecek barang-barang lain. Oke, kalau rusak berarti kita bisa lapor pengerusakan. Iya, Mas, kami boleh lapor polisi nggak pengerusakan? iya. Kami lapor ya. Kami lapor loh. Tuh, Bapak baru datang dari Singkawang. Iya. Bapak barang diusir juga. Iya. Dikeluarin dikeluarin atau gimana? Infonya barang-barang saya dikeluarin. Barang tanpa sepengetahuan Bapak? Tanpa sepengetahuan saya. Tanpa seizin Bapak? Tanpa seizin saya. Tapi dikeluarin. Dikeluarin. Kami sekarang. Ini juga. Itu kejadian yang terjadi kepada teman kalian ya? Ya. Tapi barusan ada kakak bilang kalau kejadiannya kakak ini kan jam 4 sore dan ini jam 11 malam. Ya lucu aja kalau misalkan pihak hotel mengeluarkan barang-barang di jam itu gitu loh, jam 11 malam. 11 malam, Beb. Jam 4 sore aja udah nggak benar kan harusnya batasnya. Waktunya kan orang jam tidur 12. dor. Iya kan? Jam 11 malam waktu tidur. Kamu jam 11 malam bukannya baru dana mau keluar. MC. Iya bener. MC kan MC-nya malam. Kan kalau Tapi midnight kan. ngomong-ngomong acara apa jam 11 malam MC ya? Sunatan jam 11 malam. Layar tancap. Mandala, tapi alasannya kalau teman kalian barusan ya itu jam 11 malam. Alasannya apa Dikeluarkan barang-barangnya apa? Jam 11 malam loh. Maksudnya kita juga nginep di hotel bukan sekali 2 kali ya. Jadi sebenarnya dia itu habis ada urusan di Singkawang. Dia baru pulang jam 11, padahal dia udah konfirmasi sama pihak hotel, saya stay sampai tanggal sekian. Saya nggak tahu tanggalnya berapa, pokoknya sampai tanggal sekian. Nah dia udah bilang konfirmasi sebelumnya, karena dia tahu kejadian aku. Oke. Dia udah tahu dengar kejadian aku di grup kan rame kan. Oke. Dia grup kita juga. Dia udah konfirmasi sebelumnya. Ternyata pas balik, kopernya tetap dipindahin. Ya, terus dia bingung gitu loh. Kok bisa? Saya kan udah konfirmasi. Pindahin di kamarnya. Dan ternyata waktu dicek, kamar berapa Pak? Saya tanya 541. Lah, Itu bekas kamarnya. itu kan kalian. kamar saya. Kok dipindahin di yang tempat yang sama? Maksudnya apa? Oke. Buat Bang Rinto sebagai kuasa hukum, melihatnya seperti apa? Jelas ini kan kalau misalnya dari konsumen pasti dirugikan. Betul. Secara materi pasti. Ya bukan hanya materi tapi secara moral juga sangat dirugikan. Kita buka lihat dulu artikel yang satu ini, nanti dari Mandala dan juga Bang Rinto boleh tanggapi ya. Udah nggak 5. Mandala Soji diusir dari hotel di Pontianak. Terkuak masalah beda tanggal Sudah pakai lawyer kita. 5 miliar, bener nggak? Itu perlu diklarifikasi lagi kata Mas Mandala sama istri bukan dituntut 5M tapi 100M. Berapa? 100M. Kan Berapa? udah pakai lawyer. Sekali lagi, berapa kali dituntut? 100M. Nanti kalau menang kita libur bareng ya. Iya. Bagi. Lumayan lah ya kita ya. Kalau cair bagi-bagi ya. 100 Doain cair ya, doain cair ya, doain cair ya. Karena kita yang nggak tahu hukum aja udah pasti itu jelas salah Pak, apalagi yang tahu hukum Pak. Bang Rinto, kenapa gede banget 100M? Karena tahu Bang bahwa sama pasti gue. Mas Rinto, karena bakalan pasti menang ya. Bang Rinto, 100M itu bisa bikin hotel lagi Bang. Ya kan gini, kan kalau hotel itu, hotel apapun bintang 1 sampai Iya, bintang sini aja deh, sayang. 100 pun, yang dia jual itu adalah 1, privasi. Betul. Yang kedua adalah kenyamanan. Servis. Kalau 2 ini tidak ada, Iya, nggak akan ada hotel itu. betul. Iya. Nggak akan ada orang yang memanfaatkan jasa hotel itu, sudah pasti. Nah ini yang 2 ini yang paling dilanggar nih di dalam kasus klien saya ini, Mas Mandala ini. Jadi setelah saya melihat dan membaca runtutan ceritanya, memang kelalaian ini ada pada pihak hotel. Ada kelalaian. Setelah kelalaian mereka lakukan, lalu kemudian berlanjut kesengajaan.
sengaja dia. Nah. Perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan ya sangat tidak Etikat menyenangkan tidak sekali, bukan menyenangkan lagi. Seharusnya kan di hotel kan mereka harus senang gitu Iya, kan. Terus enjoy ya. Enjoy dan privasi mereka harus dijaga. Enjoy. Siapapun tamunya. Kalau misalnya mereka lewat jam 12 kan harusnya biasanya kan jam 12 check in, check out. Dan itu pun kita masih bisa request Lewat. untuk late Minta check out jam jam 2 2, sampai jam ya. 3 pun masih Biasanya bisa. kan ketika kita check in itu kan ada nomor handphone yang ditinggalkan di Iya. resepsionis. Jadi kalau misalnya di kamar tidak ada orang, Ada ditelepon. ketinggalan apa di sini? Dikonfirmasi apakah perpanjangan, di extend atau gimana kan gitu. Ya. Nah, tinggal seperti itu. Tapi nyatanya memang karena ada kelalaian itu tadi, ada yang tadi disebutkan Overbook. overbook itu akhirnya kan jadi tumpang tindih nih. Ya. Sudah ada yang book di hari Yang itu sama. juga hari yang sama, sementara mereka itu sudah pesan kamar itu sudah ada tanggal sampai tanggal 10 ya, tanggal 9. Karena seminggu sebelum acara kita udah bayar. Kayak gitu. Artinya kan ketika mereka sudah membayar down payment-nya berarti apa? Sudah ada DP ya. kesepakatan. Iya. Kata sepakat antara pengguna jasa hotel dengan pihak hotel. Sampai Istilahnya tanggal ada berapa? ijab kabulnya ya. Betul. Nah disitulah terjadi kata sepakat. Ketika ada kata sepakat maka menjadi aturan yang mengikat kedua belah pihak. Baik itu si klien saya maupun pihak hotel. Ya. Nah ini yang dilanggar di sini Mas. Dan itu ada buktinya ya. Ada buktinya. Jelas ada bukti pembayaran. Pembayaran ya. Oke, buat kalian pada akhirnya tentu saja kalian menginginkan keadilan. Bang Rinto, ini untuk proses hukumnya sudah sejauh mana? Iya, kalau kita lihat dari rangkaian ceritanya tadi sudah jelas terdapat pelanggaran hukum ya. Pertama ada one prestasi yang dilakukan oleh pihak hotel dengan mengeluarkan Berarti secara pasalnya paksa. berlapis nih ya Bang ya? Ya berlapis pasalnya. Ada dugaan tindak pidana penipuan, Oke. perbuatan tidak menyenangkan, lalu kemudian Privacy. privasi itu tadi, yaitu penipuan itu masuk ke bagian itu. Lalu kemudian kan mereka kan sudah membayar down payment di awal itu 50%. Full lah gitu DP-nya. Lalu bahkan mereka kemarin sudah melunasi. Nah artinya kan apa? Ada uang milik klien ini sudah berpindah ke pihak hotel. Baik. Di mana klien ini tidak menikmati apa yang seharusnya Baik. dia terima. Baik. Nah di situ ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Wow. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Itu nggak main-main. Jadi ada pasalnya ini pasal berlapis yang akan Pasal berlapis. dilaporkan ya. Pengerusakan juga. Dituntut kepada Karena mereka. karena Pengerusakan juga katanya ya, pengerusakan barang. karena hotel ini adalah pasti perseroan ya perusahaan ya, pasti berarti kan ke korporasi kan, berarti ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasinya mereka, termasuk perusakan barang itu tadi, kopernya rusak nggak bisa dimanfaatkan lagi, otomatis pasti dibuang, Oke. nggak mungkin diperbaiki lagi. Baik, Itu. Mandala sudah melaporkan ini akhirnya ke pihak polisian atau baru mengirimkan somasi? Masih. Somasi dulu. Jadi Masih keberapa ini? Masih pertama. Pertama, Oke, masih somasi Belum pertama ada ya? tanggapan juga sampai sekarang. baru kita kirimkan kemarin. baru kirim kemarin. Kemarin itu 4 hari kita kasih waktu dan mereka harus menjawab dalam waktu 4 hari. Kalau tidak, maka kita akan mengambil legal action. Oke, baik. Oh belum, tidak ada kesalahan somasi 2, somasi 3 gitu Bang. Ya tergantung. Kalau sebenarnya somasi 1, 2, 3 itu nggak ada aturannya. Baik. Cuman di kebiasaan hukum acara itu suka harus sampai 3 kali somasi padahal nggak ada Baik, Bang keharusan. Rinto. Ya, kita berharap semoga tentu saja kalian bisa mendapatkan keadilan. Buat Mandala, apa yang ingin disampaikan kepada pihak dari manajemen hotel tersebut? Silakan. Ya, kalau dari kita pribadi, kita pengennya tetap menempuh jalur hukum dan damai dulu pastinya. Ya. Kalau misalkan damai tidak terpenuhi, ya berarti kita harus jalur hukum. Karena kemarin kita sudah sempat nge-DM mereka, ya kan, nge-DM langsung, nge-email mereka juga, komen juga supaya mereka menyelesaikan baik-baik, jangan sampai ke jalur hukum. Tapi ternyata tidak ada respon, akhirnya kita menggunakan lawyer. Kita berharap semoga kasus ini Cepat segera selesai. cepat selesai, menemukan Sama titik jangan ada terang. korban lagi ya, jangan sampai Dan ada korban. semoga Karena tidak ada korban lagi. Netizen bilang ada korban juga, jadi Oke. semoga tidak ada korban lagi. Ini menjadi Dan 100 pembelajaran M-nya buat cair ya, semuanya ya. Ya doain dong, doain ya. Ya kita doain, ntar besok-besok udah deh gini aja kalau misalnya ada job keluar kota, istrinya nggak usah dibawa, nginep aja di rumahnya Encas banyak di mana-mana ya. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Yeah. Yeah.